Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Rahayu Arini dengan NIM K7122323 kelas 2I Program Studi PGSD FKIP UNS Kampus Kebumen. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Kita akan belajar mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari ide demokrasi pendiri negara. Ada yang tahu The Founding Fathers negara Indonesia? Bapak bangsa Indonesia sering disebut sebagai The Founding Fathers. Adalah julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan. Mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang unggul dalam pemikiran, visi, dan intelektualisme. Berdasarkan ideologi, visi, dan perjalanan sejarahnya, ada ahli yang mengelompokkan mereka menjadi 4, yaitu kelompok Hatta, Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara di sidang BPUPKI tahun 1945? Frans Magnus Suseno menyatakan para pendiri negara atau The Founding Fathers kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi, cita-cita atau ide demokrasi itu ada pada para The Founding Fathers. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembuk desa. Itulah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan Raja Absolut. Saat itu, Muhammad Hatta lebih suka menggunakan istilah kerakyatan untuk membedakannya dengan demokrasi barat yang cenderung individualistik. Namun demikian, demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dan diperbarui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja, demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, yaitu secara luas
Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi. Nilai-nilai Pancasila menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi, yaitu pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran hak dan kewajibannya. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang dan memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis, tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan mengarah perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya, perbuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional. Badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab, mengindikasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan, negara tidak dipusatkan pemerintah pusat saja, namun sebagian diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antar warga masyarakat dan atau warga negara. Juga harus dilandasi oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan, dan solidaritas antar manusia. Yang kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ke-10, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Pengadilan yang merdeka dan otonom tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara atau the founding fathers, bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, itu pun dari saya, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, fuck